Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan menarik salah satu garis diagonalnya. Ini kan ada persegi panjang. Dari A ke C kita tarik garis, akan menjadi sebuah diagonal. Atau B dengan D kita garis titik-titik, akan menjadi suatu garis diagonal, sehingga akan menjadi terdapat dua segitiga siku-siku. AB dan BC sebagai sisi siku-siku. Sedangkan AC sebagai sisi miringnya atau hipotenusa, dan sudut ABC atau sudut B adalah sudut siku-siku yang 90 derajat. Dalam sebuah segitiga siku-siku, sisi miring selalu terletak di depan sudut siku-siku. Ini sisi miringnya. Kedua, segitiga sama kaki. Dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan mengimitkan salah satu sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Ini sudut siku-sikunya. Soalnya ini terdiri dari dua buah segitiga siku-siku. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Karena sisi AD dengan sisi DC memiliki panjang yang sama besar. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Tiga buah garis lurus yang sama panjang dapat membentuk sebuah segitiga sama sisi dengan cara mempertemukan setiap ujung garis satu sama lain dengan yang lainnya. Jadi panjang garis antara A, C, B semua sama panjang. Di dalam segitiga sama sisi terdapat tiga sisi yang sama panjang. Ini dia sisinya. Terus tiga sudut yang sama besar. Ini sudutnya. Dan tiga sumbu simetri yang sama. Ini juga. Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Dari A ke C memiliki panjang segini, C ke B segini, A ke B segini. Jadi dia tidak memiliki sisi yang sama panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keliling dan luas segitiga. Ini adalah bangun datar segitiga A, B, dan C. Ini adalah tingginya. Jadi keliling dari segitiga adalah keliling sama dengan sisi pertama ditambah sisi kedua tambah sisi ketiga. Jadi panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CA sama dengan keliling segitiga. Kalau luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alas segitiga AB kali tinggi segitiga. Contoh soalnya, permukaan sebuah hiasan dinding berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter dan panjang sisi lainnya 24 meter. Jika tinggi hiasan dinding 9 meter, tentukan A. Keliling permukaan hiasan dinding, B. Luas permukaan hiasan dinding. Jadi diketahui panjang sisi yang sama, ini panjang sisi yang sama 15 meter, panjang sisi yang lainnya 24 meter,
dan tingginya 9 meter. Jadi untuk menentukan keliling permukaan hiasan dinding tersebut dengan rumus keliling segitiga. Jawab A. Keliling segitiga sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 15 meter tambah 15 meter tambah 24 meter. Ini tadi sudah diketahui sama dengan 54 meter. Kalau menentukan luas berarti dengan rumus luas segitiga. Luas segitiga 3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya tadi sudah diketahui 24 meter dan tingginya 9 meter sama dengan 12 kali 9 108 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat jajar genjang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar sama panjang. Nah, maksud dari sisi sejajar yang sama panjang yaitu A sama dengan B, lalu C sama dengan B itu sisi yang sama panjang. Lalu B sama C dan A sama D. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan besar sudutnya sama. Nah, besar sudut yang sama mana ini? Nah, dari A sama C dan B sama D. A dan C itu adalah sudut lancip yang kurang dari 90 derajat. Lalu yang BD adalah sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat. Nah, lalu yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Jadi sudut yang berdekatan ini contohnya A dengan B, B dengan C, C dengan D, A dengan D. Itu setiap jarak ini pasti 180 derajat semua. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 4, memiliki dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Nah, dari yang nomor 2 tadi sudah dijelaskan kan, dari sudut A sama dengan C, lalu B sama dengan D. A sama dengan C adalah sudut lancip, lalu B sama dengan D adalah sudut tumpul. Kemudian yang kelima, tidak memiliki simetri lipat. Oh, jadi gini, A dengan C, B dengan D. Jadi kalau A dilipat ke C itu tidak akan menemukan simetri lipatnya. Lalu kebalikannya, B dengan D juga tidak dapat menemukan simetri lipatnya. Jadi seperti itu. Lalu yang kelima, diagonalnya tidak sama panjang. Nah, di sini DB sama AC. Maaf. AC. Nah, sudah jelas kan di sini diagonalnya besaran mana? A dan C. Jadi diagonal tidak sama panjang dari segi ini. Terima kasih. Selanjutnya kita membahas mengenai rumus keliling jajar genjang dan luas jajar genjang. Di sini ada bangun datar jajar genjang A, B, C, dan D. Ini kita namai E sebagai tingginya. Sifat jajar genjang yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi ini sama dengan sisi ini kita namai A kecil, sisi ini sama panjang dengan sisi ini kita namai B kecil. Jadi
keliling jajar genjang sama dengan sisi ini kita tambahkan. Jadi sisi AB tambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Atau kita dapat menuliskan 2 kali A tambah B kecil, 2 kali A kecil tambah B kecil. Sedangkan luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Alasnya AB dan tingginya DE. Soal luas jajar genjang. Ali mengecat dinding yang berbentuk jajar genjang dengan panjang alas 5 meter dan tinggi 2 meter. Berapa luas dinding yang dicat Ali tersebut? Jadi panjang alas 5 meter, tinggi 2 meter. Rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Alasnya 5 meter dan tingginya 2 meter, sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 meter. Karena di sini menanyakan luas, jadi kita kasih meter persegi. Jadi luas dinding yang dicat Ali tersebut yaitu 10 meter persegi. Contoh soal keliling jajar genjang. Taman di depan rumah Pak Budi berbentuk jajar genjang. Panjang sisi yang berbeda 8 meter dan 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Berapa banyak lampu yang terpasang? Jadi di sini kita akan menentukan keliling jajar genjang terlebih dahulu. Setelah itu kita dapatkan jawabannya, kemudian kita bagi 4 karena dipasang lampu taman tiap 4 meternya. Sisi yang berbeda yaitu 8 meter dan 12 meter. Karena ini panjangnya sama dengan ini, jadi ini 8 meter juga, dan ini panjangnya sama dengan ini, berarti ini 12 meter juga. Kemudian keliling sama dengan 2 kali A kecil tambah B kecil sama dengan 2 kali 12 ditambah 8 sama dengan 2 dikali ini tambah ini, berarti 20 sama dengan 40. Jadi kita sudah menemukan keliling jajar genjang tersebut. Yang ditanyakan berapa banyak lampu yang terpasang. Kan taman tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Jadi banyak lampu yang terpasang yaitu kelilingnya 40 dibagi tiap 4 meter dipasang lampu, berarti dibagi 4 sama dengan 10 buah. Oke.
Ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Pythagoras. Nah, sebenarnya teorema Pythagoras itu apa sih? Jadi teorema Pythagoras menjelaskan mengenai hubungan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Jadi selain segitiga siku-siku tidak bisa diterapkan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini mempunyai rumus yang dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini ada segitiga siku-siku yang mempunyai siku-siku di ini titik A, B, dan ini C. Nah, rumus Pythagoras dapat dituliskan seperti ini. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Atau lebih mudah seperti ini, misalkan ini A, ini B, dan ini C. Nah, BC kan berarti C, berarti ini ditulis C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kemudian dapat dituliskan misalnya ini mencari C. Nah, ini untuk mencari B dapat dituliskan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Kemudian untuk mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini teman-teman rumusnya dapat kita ingat. Nah, langsung saja kita ke contoh soal agar mudah untuk memahaminya. Nah, saya mempunyai contoh soal. Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi miring yang panjangnya 25 cm dan sisi tegak dengan panjang 20 cm. Berapakah sisi datarnya? Nah, untuk menjawabnya, kita dapat menggambarnya terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Misalkan ini A, B, dan C. Nah, diketahui sisi miring dengan panjang 25 cm. Sisi miringnya adalah BC. Kemudian sisi tegak dengan panjang 20 cm. Yang tegak adalah AC. Nah, yang ditanyakan adalah sisi datarnya. Ini. Nah, untuk mencari AB dengan rumus seperti tadi, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 20 kuadrat sama dengan 400. Nah, ini hasilnya adalah 225. Nah, perlu diingat ini adalah kuadrat ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui AB-nya kita dapat memangkatkan hasil ini, yaitu akar dari 225 yaitu 15. Jadi panjang sisi datarnya yaitu 15 cm. Nah, ini yang untuk segitiga yang teman-teman. Kemudian saya mempunyai contoh soal lainnya, yaitu pada jajar genjang. Nah, diketahui sebuah gambar jajar genjang yang memiliki EB panjang 15 cm, DC 20 cm, dan AD 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas jajar genjang. Untuk menyelesaikannya, dalam jajar genjang kita mengetahui yaitu sifat-sifatnya. Salah satunya mempunyai dua sisi yang sejajar, yaitu DC sama dengan AB, BC sama dengan DA. Nah, berdasarkan sifat tersebut kita dapat menuliskannya.
AB sama dengan DC. Nah, AB di sini adalah gabungan dari AE dan EB. Dengan begitu kita dapat mencari AE-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan tinggi dari DE. Jadi dapat dituliskan AE ditambah EB sama dengan DC. AE-nya yang ditanyakan ini pindah DC sama dikurangi EB. Jadi DC 20 dikurangi EB-nya 15. Nah, AE-nya sudah ketemu 5 cm. Nah, untuk mendapatkan atau menentukan tinggi DE-nya, kita dapat menggambarkannya segitiga siku-siku. Oh maaf teman-teman, terbalik seperti ini yang lebih mudah untuk memahami. Nah, ini segitiga siku-siku dapat digambarkan seperti ini. Ini D, ini A, dan ini E. AD 13 cm, kemudian AE 5 cm, dan ini yang ditanyakan. Nah, untuk menentukan panjang DE yaitu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi dengan AE 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Nah, ini masih kuadrat, jadi kita akarkan 144. Nah, berapa? Hasilnya adalah 12. Nah, DE-nya sudah ketemu, yaitu 12 cm. Nah, untuk luasnya, luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya AB berarti AB kali tingginya DE. Nah, AB tadi adalah gabungan dari AE ditambah dengan EB baru dikalikan dengan DE. Nah, AE tadi sudah ketemu 5 cm, kemudian ditambah dengan EB. EB-nya 15 cm dikali dengan DE-nya 12. Nah, ini 20 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 240 cm. Jadi luas jajar genjang tersebut yaitu 240 cm persegi. Seperti ini ya teman-teman, dapat dipahami. Terima kasih.